Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Rahmatiara. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang pelajaran pada mata kuliah elektronika analog pada bab dasar semikonduktor dan dioda. Nah, di sini apa itu semikonduktor? Di sini ada definisinya yang yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Nah, yang kedua perbandingan hambatan jenis konduktor dan semikonduktor dan isolator. Di sini ada tabel yaitu bahannya ada tembaga silikon pada 300 derajat Kelvin dan gelas. Nah, yang di sini sifat-sifatnya tembaga konduktor, silikon semikonduktor dan gelas isolator. Ya, di sini yang paling besar yang jelas adalah gelas, yaitu karena dia isolator. Nah, selanjutnya ada 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan beras arus yang lewat masing-masing pada bahan tersebut. Nah, di sini ada rumus ya. Kita jawab dulu, yaitu R sama dengan Rho L per A. Nah, di sini ada A sama dengan V R kuadrat. Nah, di sini ada R sama dengan D per 2. Nah, di sini karena ada hitung untuk masing-masing bahan, di sini ada rumusnya, itu dari rumus I sama dengan V per R. Nah, di sini ada I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere, dan silikon di sini 3,4 kali 10 pangkat min 9 ampere, dan gelas di sini ada 1,12 kali 10 min 12 ampere. Di sini perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor tembaga, terus kemudian semikonduktor yaitu silikon, dan isolator gelas. Nah, di sini ada bahan-bahan dari semikonduktor yaitu dari trivalen. Trivalen itu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Selanjutnya ada tetravalen. Di sini ada logam-logam yang memiliki atom-atom dengan sejumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Yang terakhir ada pentalaven. Pentalaven ini logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Di sini ada tabel-tabel periodik dari semikonduktor. Di sini ada golongan 3A, 4A, dan 5A. Di sini ada baron dari 3A, dari 4A ada karbon, dari 5A ada nitrogen. Ya. Selanjutnya ada dari 3A aluminium, 4A ada silikon, 5A ada fosforus, dan selanjutnya. Nah, di sini ada bahan-bahan dari semikonduktor. Dari bahan yang paling banyak digunakan adalah dari Si dan dari GE. Ini tuh dari silikon atau germanium. Nah, selanjutnya ada jumlah elektron Si 4 buah, 14 buah, dan jumlah elektron Ge adalah 32 buah. Jumlah elektron valensi elektron atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Nah, jenis ikatan kovalen. Nah, di sini ada jenis semikonduktor
intrinsic. Semikonduktor intrinsic merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Di sini ada visualisasi 3 dimensi dan visualisasi 2 dimensi. Di sini ada struktur klister dari silikon, pengulangan secara teratur, satuan sel 3 dimensi berbentuk tetradelar. Nah, semikonduktor intrinsic pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Nah, di sini ada semikonduktor intrinsic pada suhu kamar, yaitu dari agasti termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas menjadi sebagai pembawa muatan negatif. Terus munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya lubang atau hole sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya tersebut pembangkitan atau generation. Terus jika terpasang beda potensial terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduksi rendah. Nah, di sini ada sifat bahan silikon dan germanium dari Millman. Sifat nomor atom Si di sini 14 dan germanium 32. Berat atomnya di sini 28,1 dan germanium 72,6. Sini ada kerapatan R/cm3 Si 2,33 dan germanium 5,32. konsentrasi dihelirik di sini ada 12 dari Si dan 16 dari germanium. Terus atom per meter centimeter per kubik di sini ada Si 5,0 kali 10 pangkat 22 dan germanium dari 4,4 kali 10 pangkat 2. Jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin dan Ev ini ada 1,21, sedangkan dari Ge 0,785. Nah, jurang tenaga Eg ini pada 300 derajat Kelvin atau Ev valen. Di sini ada 1,1 dan Ge ini 0,72. konsentrasi intrinsic 300 derajat Kelvin. Di sini dari Si ada 1,5 kali 10 pangkat 10 dan Ge 2,5 kali 10 pangkat 13. Rho intrinsic pada 300 derajat Kelvin, ohm per centimeter. Ohm centimeter di sini dari Si 230, sedangkan dari Ge di sini 45. Terus mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin di sini ada dari Si 1300, sedangkan dari Ge 3800. Terus ada mobilitas elektron pada 300 di sini ada dari Si 500, sedangkan dari Ge 1800. Di sini ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsic. Di sini ada visualisasi 2 dimensi dan di sini ada keadaan yang terdahulu dari semikonduktor intrinsic. Terus di medan listrik ini terpasang dari recombination. Ini keadaan yang terdahulu, terus di sini keadaan kemudian. Terus jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, jenis konduktor ekstrinsik semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, di sini ada semikonduktor tipe N. Dari semikonduktor ekstrinsik terjadi semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe A. Nah, dari yang
Tipe N ini pengotoran oleh atom pentavalent seperti PASSB. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatan atau elektron. Dan dari tipe P, pengotoran oleh atom trivalent seperti B, G, A, In. Atom pengotornya disebut atom akseptor. Yang ketiga, pembawa muatan atau hole. Di sini ada jenis-jenis dari semikonduktor ekstrinsik. Nah, tujuan dari doping tersebut adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Terus di sini ada pembanding doping. Nah, dopan atau murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Nah, dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalent dengan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor type trivalent dan dinamakan atom akseptor. Nah, di sini ada semikonduktor tipe N. Nah, di sini ada elektron bebas yaitu +5. Di sini ada tingkat energi donor 0,5. Elektron bebas sebagai besaran terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di sini ada yang tadi tipe N, yang di sini tipe E. Yang tipe P ini hole-nya itu +3. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Nah, hole ini menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Di sini ada piranti semikonduktor. Nah, beberapa piranti semikonduktor: dioda, pertemuan PN, transistor, SCR, silicon, control receiver, IC, integrated circuit. Ini adalah barang-barang itu semua, dan ini adalah piranti semikonduktor. Nah, dioda, pertemuan PN. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang ada pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor, pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Nah, yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda, pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Ini adalah pertemuan dari PN tersebut. Atom-atom akseptor atau atom-atom donor. Di sini ada kristal tunggal semikonduktor, terus hasilnya yang dari atom akseptor ini tipenya jadi N, dan dari atom donor ini tipenya jadi N. Nah, dioda pertemuan PN ini terjadi hasilnya anoda dan katoda menjadi simbol ini. Pertemuan PN terbuka. Nah, bidang pertemuan ion akseptor, ion donor, sini ada hole, dan ini yang sebelah kan elektron jenis P dan jenis N. Yang di tengah-tengah ini adalah lapisan pengongsong. Nah, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor pada
E adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, di sini ada Pn terbuka. Nah, lapisan pengosongan saat P dan N dipertemukan terjadi divisi elektron ke arah P dan divisi hole ke arah N. Dan ini menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, di sekitar bidang pertemuan tak dapat membawa muatan disebut daerah pengosongan atau depletion region. Di sini ada tegangan menghalang. Nah, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Di sini disebut tegangan kontak atau tegangan menghalang atau barrier potential. Menimbulkan arus drift ke kiri karena pertemuan Pn ini terbuka, karena maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Di sini pertemuan Pn dengan bersikap maju atau forward bias. Adanya V menyebabkan arus difusi besar dan arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi V adalah VD adalah V0 pangkat 1, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD pangkat 1. Daerah pengosongan menjadi sempit bahwa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, ada yang keempat, hole dari sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang keempat, elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang kelima, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Nah, di sini ada pertemuan Pn dengan bersikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan lebar, potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD pangkat 2. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsic, agisi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, yang ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 14 ampere. Di sini ada grafik arus dioda. Di sini ada reverse bias dan forward bias dan breakdown. Nah, di sini ada 100 volt dari reverse bias dan forward bias dari 0,7 volt. Nah, simbol dioda Zener ini ada simbol dari anoda dan katoda. Dasar analisa dioda ini adalah simbol dari anoda dan katoda. Di sini ada banyak jenis-jenis dioda tersebut. Jenis dioda dan penggunaannya yaitu yang pertama, dioda silikon untuk penyearah arus, pengamanan tegangan kejut. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt, dan dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Yang keempat ada LED light emitting dioda sebagai lampu indikator. Nah, di sini ada rangkaian dioda. Nah, rangkaian dioda ini garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff
voltage law per kVL memperoleh V sama dengan V1 min I RL, dengan RL adalah tahanan beban. Di sini karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan L, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, di sini ada garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I per VI per RL. Di sini ada gambar kurva dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan V saat V bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistance beban RL tetap. Di sini ada model-model dari tiap-tiap dioda. Yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap 0. Terus pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Terus yang kedua adalah pendekatan kedua dari model dioda. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan besar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Yang model dioda ketiga, di sini ada pendekatan model dioda yang ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan VY ini untuk silikon 0,7 volt untuk atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt untuk resistansi forward yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Jadi di sini ada contoh soal. Di sini ada, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, pendekatan 1, 2, dan 3 tadi seperti yang dibahas. Nah, di sini ada arus input di sini sama kayak arus diodanya. Nah, di sini ada ide di sini VIN per RL. Nah, di sini VIN ini sama dengan 10 volt dan RL ini sama dengan 100 ohm. Nah, ini jadi 10 per 100 ohm. Di sini sama dengan memakai hukum ohm. Nah, jadi 0,1 ampere untuk pendekatan satunya, dan untuk pendekatan duanya di sini si dioda ini kayak satu sumber tegangan, tapi di sini arahnya ini berlawanan. Nah, di sini sedangkan tegangan dioda di sini arahnya berlawanan. Nah, karena berlawanan ini terjadi pengurangan. Nah, di sini VIN dikurangi V gamma per RL sama dengan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm. Nah, sama dengan di sini 0,094 ampere. Dan untuk pendekatan ketiganya di sini
rumus harusnya tetap V per R, tapi di sini V-nya ini, V input ini dikurangi tegangan potensial dibagi resistansi beban ini ditambah restansi ini 2,5 ohm. Nah, jadi di sini VIN min V gamma per RL plus RF di sini sama dengan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Nah, di sini sama dengan 0,092 ampere. Nah, tapi di sini VD-nya ini sama dengan VIN min ID ini kali RL. Nah, sama dengan 10 volt min 0,092 ampere kali 100 ohm, dan hasilnya di sini untuk pendekatan 3 adalah 0,8 volt. Sekian dari saya Haji Rahmat Tiara. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.